Tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia. Pembelajaran 1. Anak-anak, coba amati gambar berikut ini. Sungai dan pohon merupakan salah satu unsur lingkungan alam. Sungai dan pohon memiliki banyak manfaat. Berikut ini manfaat-manfaat sungai dan pohon bagi manusia. Manfaat sungai: 1. Sebagai tempat pariwisata. 2. Untuk mandi. 3. Untuk MCK. 4. Untuk membuat keramba ikan. Sedangkan manfaat pohon: 1. Pohon mengeluarkan O2 atau oksigen. 2. Pohon menyerap air. 3. Pohon menahan tanah longsor. Banyak sumber energi di sekitar kita. Semuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi gas menjadi panas bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Nah, sekarang kita tuliskan bersama sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Kegiatan bermain layangan, sumber energi yang digunakan adalah angin. Perubahan energi yang terjadi yaitu energi angin menjadi energi gerak. Kegiatan menyetrika baju, sumber energi yang digunakan adalah energi listrik. Sumber energi yang dihasilkan yaitu energi listrik menjadi energi panas. Kegiatan membakar sate, sumber energi yang digunakan adalah energi panas. Perubahan energi yang terjadi yaitu energi panas menjadi energi kimia. Kegiatan menjemur garam, sumber energi yang digunakan adalah energi panas. Perubahan energi panas menjadi energi kimia. Kegiatan memblender makanan, sumber energi yang digunakan adalah energi listrik. Perubahan energi yang terjadi yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi gerak berubah menjadi energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau angin. Energi cahaya diubah menjadi energi listrik melalui teknologi panel surya. Energi listrik diubah menjadi energi kimia ketika mencarger baterai. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua: sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat menghasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengolahnya dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya ini merupakan jumlah terbatas. Minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mengolahnya dengan baik. Di bawah ini, tabel contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam bukan logam, yaitu aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam. Sumber daya alam logam yaitu emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina,
timbal, timah. Sumber daya alam industri yaitu berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, gipsum. Berikut ini adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Hasil pertanian, padi, jagung, kacang kedelai, kubis, hasil perkebunan, kelapa sawit, karet, tebu, hasil laut dan perikanan, ikan, rumput laut, terumbu karang, mutiara, hasil hutan, getah damar, resin gaharu, cendana, hasil peternakan, sapi, kambing, ayam, telur. Selanjutnya adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Buatlah daftar yang memuat contoh barang tambang. Bahan tambang organik seperti aspal, batu bara, gas bumi, minyak bumi, aftur. Bahan tambang logam yaitu emas, perak, tembaga, intan, fosfat. Bahan tambang untuk industri yaitu aspal, kobalt, minyak bumi, nikel, uranium. Agar lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam, amatilah peta persebaran sumber daya alam berikut. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang. Minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya baik jumlah maupun jenisnya. Berikut peta persebaran hasil tambang negara kita. Sekarang simaklah bacaan berikut ini. Selanjutnya, kita akan melengkapi gambar peta pikiran berikut ini. Apa saja sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan? Karena sumber daya alam hayati dan non-hayati yang kita miliki dapat kita jual atau diekspor ke negara lain. Contohnya bahan tambang dan uang yang didapatkan dari penjualan sumber daya alam tersebut digunakan untuk modal pembangunan atau membiayai pembangunan. 3. Berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi adalah 1. Pembuatan mebel dari kayu, 2. Pembuatan gerabah dari tanah liat, 3. Air untuk usaha penjualan air minum, 4. Usaha gas LPG, 5. Batu untuk kerajinan. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.